Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan nama saya Jessica Samar Ramadhani, selaku representatif dari SMA Negeri 61 Jakarta sebagai pembicara satu tim pemerintah terkait dengan mosi perdebatan pada hari ini, yakni di daerah rawan bencana, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Argumen akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Hari ini kami berdiri tegas untuk mendukung mosi ini. Saya akan memberikan latar belakang dan definisi. Selama ini manusia memang hidup secara berdampingan dengan gempa bumi, banjir, longsor, tsunami, sampai letusan gunung api. Di mana hampir setiap tahunnya pasti ada saja bencana yang merusak suatu daerah. Masalahnya, ketika bencana terjadi, solusi yang sering kali diambil oleh pemerintah adalah untuk relokasi atau memindahkan masyarakat dari daerah asal mereka. Padahal, relokasi tidak selalu menyelesaikan masalah. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan identitas sosial, bahkan kembali lagi ke daerah asal karena mereka tidak mampu untuk beradaptasi. Karena itu, tim pemerintah percaya bahwa langkah yang paling tepat untuk diambil suatu negara adalah dengan memperkuat mitigasi bencana. Definisi dari tim kami yang pertama, mitigasi bencana merupakan segala upaya untuk mengurangi resiko dan dampak bencana sebelum bencana tersebut terjadi. Contohnya adalah dengan membangun tanggul, sistem peringatan dini, edukasi evakuasi, dan rumah tahan gempa. Lalu relokasi sendiri merupakan pemindahan masyarakat dari daerah sebelumnya yang rawan bencana ke tempat baru secara permanen. Lalu saya izin memberikan beberapa kata kunci dan posisi tim kami. Yang pertama, kata kunci utama dalam mosi ini adalah memprioritaskan. Sehingga maksud kami bukanlah menghilangkan relokasi secara sepenuhnya. Namun bagaimana negara harus bisa melakukan relokasi hanya dalam keadaan tertentu, namun tetap berfokus pada mitigasi yang tujuannya adalah untuk mengurangi kemungkinan perusakan oleh bencana itu terlebih dahulu. Maka posisi tim kami di sini sangat jelas. Kami setuju bahwa negara harus lebih memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi. Lalu, mengapa sebenarnya mosi ini penting untuk kita perdebatkan pada hari ini? Hal ini menjadi sangat penting untuk topik pembahasan kita pada hari ini karena menyangkut keselamatan para warga negara, juga kehidupan sosial untuk bermasyarakat. Hari ini banyak sekali kebijakan relokasi yang dilakukan terlalu cepat, tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan budaya warga. Dan jika terus dibiarkan seperti ini, maka akibatnya yang pertama, masyarakat kehilangan mata pencahariannya, lalu anak-anak akan kesusahan untuk mengakses pendidikan. Yang ketiga, komunitas-komunitas yang seharusnya ada di dalam suatu wilayah jadi terpecah belah. Dan yang keempat, yang cukup sering terdengar di kuping kita adalah masyarakat masuk ke dalam lubang kemiskinan yang baru. Dan di sini, negara sering menganggap memindahkan warga merupakan solusi yang paling tepat. Padahal akar dari masalah ini masih menancap kuat karena belum benar-benar terselesaikan. Tim pemerintah sangat setuju bahwa resiko itu semua bisa perlahan demi perlahan dikurangi melalui mitigasi, guna memastikan masyarakat tetap hidup aman dan nyaman tanpa harus kehilangan kehidupan yang sudah mereka bangun selama bertahun-tahun. Lalu saya izin memperkuat argumen saya dengan status quo pada hari ini. Berdasarkan status quo, pemerintah memang sudah mencoba untuk melakukan mitigasi dan relokasi. Namun pada kenyataannya relokasi seringkali dianggap sebagai solusi instan setelah terjadi bencana besar. Contohnya banjir atau longsor. Dan setelah banjir atau longsor itu biasanya masyarakat langsung dipindahkan ke hunian baru. Namun pemerintah tidak bisa memberikan fasilitas layak yang memadai seperti pekerjaan warga yang sebelumnya dekat menjadi sangat jauh, lalu lahan pertanian yang hilang, dan warga jadi sulit untuk beradaptasi. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pemerintah ingin mengubah prioritas negara. Karena prioritas suatu negara seharusnya bukan sekedar memindahkan korban saja, tapi memperkuat juga perlindungan masyarakat sedari awal. Karena jika seperti itu, maka kita juga dapat mengurangi kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi setelah bencana. Lalu saya juga izin memberikan beberapa batasan. Yang pertama, mosi ini menaruh titik fokus pada daerah-daerah yang masih layak huni dengan perlindungan dan teknologi mitigasi. Yang kedua, saya tegaskan kembali bahwa tim kami tidak menolak relokasi sepenuhnya. Namun relokasi dapat
masih bisa dilakukan jika yang pertama wilayah benar-benar tidak bisa layak huni lagi, yang kedua wilayah tersebut tenggelam secara permanen, dan yang ketiga wilayah tidak dapat lagi diusahakan untuk diperbaiki agar kembali layak huni. Kemudian batasan yang ketiga adalah kami menolak untuk menjadikan relokasi sebagai solusi utama atau satu-satunya untuk semua daerah rawan bencana. Kemudian saya izin memberikan beberapa argumen dan solusi. Yang pertama, argumen kami adalah mitigasi akan menjadi sarana yang lebih efektif dalam melindungi warga serta kehidupan sosial mereka. Mengapa? Karena perlu diingat bahwa relokasi bukan hanya sekedar memindahkan tempat tinggal, namun juga sebagian besar kehidupan seseorang dari rumah yang sebelumnya. Seperti ketika nelayan dipindahkan dari laut, mereka akan kehilangan mata pencaharian utamanya. Dan ketika seorang petani dipindahkan dari tempat tinggalnya, ia juga bisa turut kehilangan sawahnya. Sementara mitigasi di sini hadir sebagai jalan tengah yang memungkinkan masyarakat tetap tinggal di tempat asal dengan perlindungan yang lebih baik. Contohnya pembangunan rumah anti gempa, tanggul di daerah banjir, jalur evakuasi, dan latihan kesiapan warga. Dengan begitu, keselamatan antar warga akan tetap bisa dijaga tanpa menghancurkan kehidupan bermasyarakat yang sudah dibangun. Dan argumen kami yang kedua, mitigasi dapat menawarkan kenyamanan jangka panjang, di mana relokasi sendiri merupakan pilihan cepat yang seringkali gagal dalam jangka panjang. Banyak kasus yang menunjukkan kembalinya warga ke daerah asal karena pekerjaan jadi lebih dekat, biaya hidup lebih terjangkau di daerah asal, dan ikatan-ikatan di daerah yang sebelumnya yang tidak bisa dilupakan oleh warga tersebut. Dan di sini mitigasi menciptakan ketahanan jangka panjang, infrastruktur yang lebih baik yang bisa dipakai dalam waktu yang lebih lama dan melindungi lebih banyak orang. Kemudian argumen kami yang ketiga, negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan bukan hanya sekedar memindahkan. Kalau saja setiap daerah rawan bencana langsung dikosongkan, maka ada jutaan orang yang harus pindah saat ini juga, dan itu tidak sama sekali realistis. Sehingga kami memberikan beberapa solusi. Yang pertama adalah untuk mewajibkan edukasi kebencanaan bagi siswa-siswi sekolah dan masyarakat. Yang kedua adalah penataan wilayah yang lebih ketat agar pembangunan tidak merusak lingkungan. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa setiap fasilitas di wilayah itu merupakan infrastruktur tahan bencana, seperti rumah tahan gempa, drainase, jalur evakuasi, dan tanggul. Sehingga relokasi dapat hanya dijadikan opsi terakhir ketika mitigasi memang tidak lagi memungkinkan. Dewan juri yang saya hormati, kesimpulannya adalah relokasi mungkin terdengar sederhana di atas kertas. Tetapi bagi masyarakat itu berarti meninggalkan rumah, budaya, pekerjaan, bahkan identitas dirinya sendiri. Dan di sini mitigasi memberikan solusi yang lebih manusiawi, lebih berkelanjutan, lebih realistis bagi negara-negara seperti negara yang ada di Ring of Fire yang memang hidup berdampingan dengan bencana. Maka dari itu, tim pemerintah percaya bahwa negara harus memprioritaskan mitigasi bencana dibanding relokasi. Saya akan tutup pidato saya dengan kutipan dari Nelson Mandela, persiapan yang baik adalah kunci untuk menghadapi masa depan. Di mana artinya kita tidak bisa selalu lari dari bencana yang datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri agar dampaknya tidak semakin besar. Negara yang baik bukanlah negara yang memilih untuk memindahkan rakyatnya setiap kali ada ancaman yang datang, melainkan negara yang mampu memastikan bahwa rakyatnya akan tetap hidup aman dan nyaman di tanah yang mereka sebut rumah. Maka dari itu, tim pemerintah dengan bangga mendukung mosi ini. Terima kasih.